Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya membuat kreasi masakan dari labu siam, sambal goreng labu siam, krecek, dan telur puyuh. Ini sedap banget untuk menu harian atau untuk ide jualan lauk mateng. Ini cocok banget ya. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga mudah didapat ya. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan labu siam ukuran besar, sudah saya kupas. Lanjut sekarang saya akan iris ya. Ini diiris untuk ketebalan nggak sampai setengah senti teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera aja ya. Kemudian diiris lagi korek api seperti ini, panjang-panjang. Kalau sudah diiris semua, kita pindah dalam mangkok. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam ya. Kemudian tambahkan air, aduk-aduk. Ini nanti kita cuci sampai bersih ya teman-teman. Oke, kita akan bilas ya dan sisihkan. Kemudian bahan yang kedua ada telur puyuh. Ini saya pakai 12 butir. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing aja ya. Kemudian ada krecek atau kerupuk kulit yang khusus untuk sayur, atau juga disebut rambak ya kalau di tempat teman-teman apa namanya, silahkan komen di bawah ya. Ini saya pakai 1 mangkok aja. Sisihkan. Lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, ini saya menggunakan 8 siung ya. Ini diiris kecil-kecil dulu sebelum kita haluskan. Kemudian ada 12 siung bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil dulu. Ini nanti bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender aja ya teman-teman. Kemudian ada kemiri, ini saya pakai 3 butir ya kemirinya. Ini enggak saya sangrai teman-teman, langsung aja. Lanjut ada kunyit 1 cm. Ini teman-teman kalau mau kunyitnya boleh dibakar dulu ya. Kemudian ada cabai, ini sudah direbus cabenya. Saya menggunakan cabai rawit ada 11 buah. Kemudian cabai merah keriting 17 buah, atau bisa juga disesuaikan aja ya untuk tingkat kepedasannya. Kemudian masukkan dalam blender. Ini saya tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian ada setengah sendok teh lada butiran. Untuk membantu menghaluskan ini saya tambahkan air ya, boleh juga diganti dengan minyak goreng. Kalau sudah halus kita bisa sisihkan dulu. Siapkan bumbu aromatiknya, ada jahe, ini saya pakai kurang lebih 1 cm. Kemudian lengkuas ini 1 jempol jari ya. Ini saya dapat lengkuasnya tua jadi agak keras teman-teman. Ini cukup saya iris aja ya, atau mau digeprek juga boleh, silahkan. Lanjut ada 3 lembar daun jeruk, ini disobek ya biar aromanya nanti lebih keluar. Kemudian ada daun salam, ini saya pakai 3 lembar juga, sisihkan. Lanjut saya menggunakan santan, ini kurang lebih 400 ml ya. Untuk tingkat kekentalan santannya ini sedang aja ya teman-teman. Lanjut kita akan tumis dulu bumbunya. Tumis bumbunya sampai harum ya, sampai matang. Sebelumnya kita masukkan dulu bumbu aromatiknya, kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang, berubah warna. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Ini aromanya sudah harum banget, nggak langu, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan irisan labu siam. Kita aduk dulu ya teman-teman, kita aduk dulu sebentar. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang saya tambahkan air. Untuk penambahan air ini kira-kira 200-300 ml ya. Bisa juga diganti dengan santan encer ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lalu masukkan telur puyuh. Masukkan juga kerupuk kreceknya ya. Kemudian diaduk-aduk.
Ini saya akan masak labu siamnya sampai tingkat kematangannya sekitar 70% dan juga kreceknya lembek. Kalau sudah, bisa kita masukkan santannya. Kita aduk dulu ya teman-teman biar santannya tidak pecah. Oke, sekarang saya akan tambahkan garam secukupnya aja, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan juga sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk kembali sampai semua bumbunya tercampur rata. Dan ini sebelum mendidih saya tambahkan bawang goreng teman-teman, ini wajib ada ya biar aromanya lebih harum dan rasa kuahnya lebih sedap pastinya. Kemudian diaduk-aduk. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garamnya, dan masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak, rasanya sudah pas, kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji, kita akan plating dan kita sajikan di meja makan ya. Oke teman-teman, sambal goreng labu siam, krecek dan juga telur puyuh sudah siap untuk disajikan. Ini langsung saya cicipin ya dengan nasi putih. Ini saya tambahkan lagi bawang goreng teman-teman biar makin mantep ya. Dimakan gini aja sudah sangat enak banget ya, tanpa lauk lagi, atau mau ditambah lauk kerupuk juga boleh, silahkan dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget, kuahnya sedap, pedasnya juga pas, bisa untuk menu harian, bisa juga untuk ide jualan. Nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Ini saya pakai ayamnya setengah ekor, bagian atas dan bawah. Ini mau saya potong-potong ya. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Untuk ayamnya ini teman-teman boleh menggunakan bagian sayap aja, paha aja, atau mau kombinasi bagian paha dan juga bagian dada seperti ini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu ungkepnya. Ada 3 siung bawang putih, ini sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 ruas, saya iris kecil-kecil atau tipis-tipis. Kemudian ada lengkuas 1 ruas. Kunyit ini sekitar 1,5 cm atau 2 cm boleh. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 3 butir. Kemirinya nggak perlu disangrai dulu ya, langsung aja kita potong-potong. Oke, kita masukkan dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran, 2 sendok teh ketumbar butiran. Kemudian saya tambahkan air secukupnya ya untuk membantu menghaluskan. Kalau sudah dihaluskan kita tuang dalam panci, kemudian kita tambahkan air ya teman-teman. Ini airnya dikira-kira aja ya, jangan terlalu banyak ya. Tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tambahkan juga 2 lembar daun salam, serai 1 batang yang sudah digeprek ya, kemudian diikat aja seperti ini. Kemudian saya juga tambahkan dengan daun jeruk ya, 4 lembar, disobek dulu biar aromanya lebih keluar. Lalu diaduk sampai bumbunya tercampur rata. Kemudian masukkan ayamnya. Ini ayam sudah dicuci bersih ya, dikasih perasan air jeruk nipis, kemudian dibilas kembali. Kemudian diaduk-aduk teman-teman dan masak menggunakan api ukuran sedang aja, masak sampai ayamnya matang. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan siapkan untuk bumbu baladonya terlebih dahulu. Yang pertama saya pakai cabai merah keriting, ini saya pakai 1 genggam ya, atau bisa juga disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Dan ini saya potong-potong biar nanti dihaluskan lebih mudah ya teman-teman. Kemudian saya juga pakai cabai merah besar, ini tadi waktu memotongnya nggak kerekot ya, dan juga ada cabai rawit biar rasanya lebih pedas. Di sini saya juga menambahkan bawang merah ya, bawang merahnya ini saya pakai agak banyak teman-teman.
Oke, sekarang saya akan haluskan dulu. Ini boleh ditambahkan dengan sedikit garam ya, kemudian dihaluskan. Untuk teksturnya ini saya bikin agak kasar aja, nanti biar warnanya cantik ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya akan kumpulkan. Dan di sini saya tambahkan 1 buah tomat merah ukuran sedang. Ini tomatnya mau saya potong-potong ya. Untuk potongan tomat ini boleh panjang-panjang, boleh kecil-kecil, disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau saya ini saya iris panjang aja, agak tipis seperti ini. Dan saya tambahkan juga 4 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan biar rasanya ada rasa asam-asamnya segar, ini saya tambahkan juga asam jawa yang sudah direndam dengan air. Oke, sekarang kita beralih ke ayam lagi. Ini ayamnya sudah matang teman-teman, dan untuk air rebusannya ini masih ada ya. Jadi untuk merebus ayamnya jangan sampai habis airnya, karena airnya ini saya akan pakai 100 ml ya teman-teman, biar nanti rasa baladonya lebih enak, lebih berkaldu ya. Dan sekarang saya goreng dulu ayamnya. Ini menggunakan minyak panas, apinya ukuran sedang aja ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, kita balik dan goreng sampai semuanya berwarna kuning keemasan ya. Nah, ini ayamnya sudah kuning keemasan seperti ini. Kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Masih di wajan yang sama, kita kurangin minyaknya, kemudian kita goreng dulu tomat yang sudah kita iris-iris ya. Ini digoreng sampai matang tomatnya. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan sambalnya. Tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian dimasak sampai sambalnya matang. Kalau sambalnya sudah matang, kita bisa tambahkan atau kita masukkan air rebusan ayam tadi ya. Kita pakai 100 ml, kemudian masukkan juga rendaman asam jawa. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak sampai matang. Ini saya koreksi rasa dulu, ini masih kurang asin ya teman-teman. Dan saya tambahkan dulu garamnya. Tadi saat penambahan garam pertama kali tidak kerekot ya teman-teman. Oke, ini sudah pas rasanya. Sekarang saya masukkan ayamnya, kemudian diaduk sampai semua ayamnya terbalur dengan bumbu baladonya ya. Setelah ayam masuk, ini dimasak sebentar aja teman-teman, gak perlu lama-lama karena ayamnya juga sudah matang, bumbu baladonya juga sudah matang. Kita tinggal campur aja seperti ini. Kalau ayamnya sudah tercampur semua, kita bisa matikan kompornya. Lanjut kita akan tata di piring saji sebelum kita sajikan di meja makan biar penampilannya cantik ya. Kemudian sambalnya kita taruh di atasnya. Ini beneran rasanya sangat enak banget, ada rasa pedas, gurih, dan rasa segarnya itu dapat banget ya. Ini bener-bener recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Buat teman makan nasi putih anget sama ini aja lalapan sudah cukup ya, enak banget. Dan ini juga bisa untuk ide jualan lauk matang teman-teman. Insya Allah laris manis ya, karena ini beneran sangat enak banget. Untuk bahannya ini saya pakai udang yang ukuran kecil seperti ini. Ini yang biasa saya pakai untuk bikin peyek ya teman-teman. Ada beberapa aja yang gede dan ini sudah saya cuci bersih. Kalau teman-teman mau pakai udangnya ukurannya agak gedean juga nggak apa-apa, silahkan aja. Kemudian bahan yang kedua ada kelapa muda yang sudah diparut. Ini saya pakai yang agak gede ya teman-teman. Saya pakai setengah butir aja. Kalau kelapanya ukuran
ukuran kecil pakai 1 butir ya. Kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai 5 siung bawang putih, kemudian bawang merahnya ini agak banyakkan ya, kemudian cabai merah keriting ini biar warnanya nanti agak kemerahan sedikit ya teman-teman, biar cantik warnanya. Kalau teman-teman nggak ada cabai merah keriting bisa menggunakan cabai rawit aja ya. Ini saya tambahkan cabai rawit yang hijau, dan saya tambahkan juga 1 cm kunyit ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Selanjutnya kita haluskan dulu bumbunya. Ini untuk bumbu botok itu memang lebih baik diulek ya teman-teman, kalau bisa jangan di blender ya. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini aja ya untuk bumbunya. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya akan kumpulkan terlebih dahulu. Dan kita masukkan ke dalam mangkok yang ada kelapanya. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bahan yang lainnya. Ini saya menggunakan 1 batang daun bawang. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini teman-teman. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak ya. Oke, kita taruh dalam mangkok juga. Masukkan juga udang yang sudah kita cuci bersih. Dan di sini saya tambahkan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya rasa asinnya masih kurang bisa ditambahkan garamnya ya. Kemudian di sini saya tambahkan 1 butir telur. Ini biar rasanya lebih mantap aja ya. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu dan kita siapkan daun untuk membungkusnya ya. Ini daunnya sudah saya bakar terlebih dahulu teman-teman biar lemas, atau bisa juga dijemur ya daunnya. Dan di sini saya juga menggunakan tusuk gigi. Untuk bumbu aromatiknya ini saya tambahkan daun jeruk purut ya. Dan di setiap 1 bungkusnya ini saya kasih 1 lembar. Kemudian masukkan 2 centong sayur ya, atau boleh juga 1 centong sayur. Disesuaikan ukuran yang mau teman-teman bikin ya, untuk gede dan kecil ukuran potoknya. Kemudian dibungkus seperti ini. Cara membungkusnya sangat mudah sekali teman-teman, pastinya juga sudah bisa ya. Kemudian disemat dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Oke, biar rapi, ini atasnya saya gunting. Untuk bentuknya ini bisa lurus, bisa meruncing seperti ini ya. Lanjut kita bikin yang kedua. Ini saya kasih contoh 2 kali aja ya teman-teman. Teman-teman juga pastinya sudah bisa ya. Cara membungkus botok ini sangat mudah sekali. Oke teman-teman, sekarang kita sematkan dengan lidi, atau bisa juga menggunakan staples. Dan atasnya kita gunting ya, kita rapikan. Nah, untuk adonan botok yang sudah dibungkusin ini jadi 5 bungkus, ukurannya agak besar ya teman-teman. Sekarang saya akan kukus. Ini sudah saya siapkan kukusannya, airnya juga sudah mendidih. Sekarang lanjut kita masukkan adonan botok yang sudah kita bungkusin tadi ya. Kita kukus kurang lebih selama 45 menit. Biar nanti matangnya bisa tanak dan tidak mudah basi ya. Kalau sudah 45 menit kita matikan kompornya dan kita angkat botoknya. Dan kita sajikan di meja makan. Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman ya hasilnya seperti apa. Aromanya sangat harum sekali, warnanya cantik sekali teman-teman. Ada merah-merahnya, warnanya agak kuning.
Aromanya sangat harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Perut saya aja langsung keroncongan ya. Ini mau langsung saya cicipin aja. Saya sudah ambil nasi, saya mau makan sama nasi putih aja teman-teman. Ini kalau dimakan sama nasi putih, apalagi tambah sayur bening, sambal terasi, ini sangat enak. Nah, tinggal tambah kerupuk atau tempe goreng, makin mantap ya. Beneran recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Bahannya ini sudah saya siapkan ayam broiler. Saya pakai bagian bawah, ini beratnya kurang lebih 400 gram ya. Ini ayamnya gede, walaupun saya pakai seperempat bagian, tapi ayamnya gede banget ya. Dan ini sudah saya potong-potong, saya cuci bersih. Sekarang ayamnya akan saya rebus terlebih dahulu. Ini sudah saya rebus airnya dan saya tambahkan jahe dan juga garam biar aromanya tidak amis ya teman-teman. Kemudian masukkan ayamnya. Ini ayam direbus sebentar aja teman-teman, untuk menghilangkan kotorannya aja ya dan darah-darahnya. Jadi ini ayamnya juga belum matang ya. Oke, sekarang kita angkat. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bahan sayurannya. Saya menggunakan bunga kol. Ini saya pakai setengah buah ya, ukurannya sedang. Kemudian ini akan saya potong-potong. Ini bunga kolnya masih sangat segar sekali, warnanya kelihatan ya, nggak ada hitam-hitamnya. Ini dipotong sesuai selera aja ya teman-teman, mau kecil-kecil mau gede silahkan. Kalau teman-teman di rumah nggak ada bunga kol, ini bisa di skip, boleh diganti sayuran yang lainnya ya. Mau pakai brokoli juga boleh, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong semua, sisihkan dulu. Kita siapkan air untuk rendaman bunga kolnya ya. Ini saya tambahkan garam, kemudian diaduk rata. Kemudian masukkan bunga kol. Ini tujuannya agar bunga kolnya lebih bersih, dan juga kalau misalnya ada ulatnya bisa keluar ya. Oke, selanjutnya kita cuci sampai bersih ya dan sisihkan. Kemudian ada wortel, ini saya menggunakan satu buah aja. Ukurannya sedang ya, ini saya iris agak serong. Saya menggunakan pisau yang bergelombang seperti ini. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian ada buncis, ini secukupnya aja buncisnya ya. Kemudian dipotong-potong, ini saya potong agak pendek-pendek aja seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah sisihkan, kemudian ada satu batang daun bawang, dipotong agak gede-gede seperti ini ya. Kemudian saya juga menggunakan seledri 2 batang. Ini diiris agak gede juga. Kalau sop pakai daun seledri aromanya lebih harum ya pastinya. Oke, sekarang siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar seperti ini ya. Untuk bumbu ini bumbu iris aja teman-teman, nggak perlu pakai bumbu ulek ya, jadi lebih praktis. Kemudian ada bawang merah, bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini ya, sisihkan. Kemudian juga ada bawang bombay, saya menggunakan 1 buah. Ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, kemudian diiris kecil-kecil aja seperti ini, sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan daun jeruk teman-teman, ini saya pakai 2 lembar ya, disobek biar aromanya lebih keluar. Bumbu yang lainnya ini saya menggunakan kaldu jamur, kemudian ada lada bubuk, gula pasir, dan juga garam. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk rempahnya ini saya menggunakan pala, ini nanti saya pakai sedikit aja ya, nanti akan saya parut. Kemudian ada kayu manis sedikit aja, 2 buah cengkeh dan 1 buah kapulaga. Kita sisihkan. Lanjut siapkan panci dan beri minyak. Kita akan tumis dulu bumbunya ya teman-teman. Kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai layu. Kalau bawang merahnya sudah layu, kita bisa masukkan bawang putih dan juga bawang bombay. Kita masukkan semua. Kemudian ditumis kembali sampai layu dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah cukup.
Aromanya juga sudah harum. Sekarang masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Tambahkan daun jeruk. Kemudian ditumis kembali sampai aromanya lebih harum lagi ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang masukkan wortel. Ini wortelnya saya tumis sebentar ya teman-teman, biar aromanya tidak langu ya. Sekarang bisa tambahkan air. Ini saya menggunakan airnya 1000 ml ya. Kemudian masukkan rempah-rempahnya. Ini palanya diparut aja seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya. Kita pakai sedikit aja, kemudian diaduk kembali. Dan ini saya tutup teman-teman biar cepat matang. Kalau sudah matang bisa kita buka tutupnya, dan sekarang masukkan bunga kol, masukkan juga buncis, masukkan garam, gula, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata dan masak sampai matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sayurannya sudah matang, yang terakhir kita bisa masukkan irisan daun bawang dan daun seledri, dan ini saya tambahkan bawang goreng biar lebih sedap dan aromanya lebih harum ya. Kalau menurut saya sayur sop itu wajib banget ada bawang gorengnya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanak, bisa kita matikan kompornya. Dan lanjut kita akan plating di mangkok saji ya. Kita akan sajikan di meja makan. Udah gini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Ini kuahnya sangat seger banget, aromanya juga sangat harum. Ini tidak amis sama sekali, dan ini sangat cocok banget ya untuk menu harian. Teman makan nasi putih, anak-anak dan suami juga sangat suka sekali. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga teman-teman juga suka dan resep ini bisa bermanfaat. Yang pertama kita rebus dulu telurnya. Ini saya merebus 4 butir telur aja ya. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Dan ini direbus sampai matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bahan yang lainnya. Di sini saya menggunakan tahu coklat. Ini kebetulan saya ada stoknya tahu pong teman-teman. Sebenarnya yang digunakan bukan tahu pong ya, tapi tahu coklat yang basah. Tapi karena adanya tahu pong, saya gunakan ini aja nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman gunakan tahu coklat yang basah aja ya. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih. Ini bawang putihnya sebelum kita haluskan dipotong-potong dulu ya, biar kerja blendernya tidak terlalu berat. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya dibanding bawang putihnya ya. Ini sama kita potong-potong dulu ya sebelum kita haluskan. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini enggak pedas ya teman-teman, hanya bikin warnanya lebih cantik aja ya. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada kunyit, ini sekitar 1 cm, kita potong juga. Ini boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak teman-teman. Kebetulan saya stok sangrainya habis, jadi saya enggak sangrai ya. Nanti kita masak bumbunya sampai matang. Kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ketumbar butiran, dan tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Setelah dihaluskan kita tuang dulu ke dalam piring ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian ada lengkuas. Ini saya menggunakan 2 ruas. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga digeprek ya. Kemudian ada jahe, ini sekitar 1 cm, nggak banyak-banyak jahenya. Kita geprek. 2 lembar daun jeruk ya, kita sobek dulu. Ada daun salam, ini saya menggunakan 3 lembar. Kemudian 1 batang serai, ini serainya kita
memarkan dulu ya, kita geprek kemudian kita ikat aja, atau boleh juga dipotong. Kemudian ada 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar juga boleh ya. Oke, kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan masukkan bumbu aromatiknya, lengkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian tumis sampai aromanya harum, berubah warna dan bumbunya tidak langu lagi ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman, ini sudah cukup. Kita sekarang tambahkan air ya. Ini saya menggunakan takaran gelas. Untuk jumlah airnya saya menggunakan 2,5 gelas ya. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Sekarang masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Ini telurnya nggak perlu kita goreng dulu ya teman-teman, langsung aja. Kemudian masukkan tahunya juga, aduk sebentar. Sekarang bumbuin dengan garam. Ini saya kasih 1,5 sendok teh dulu, kemudian kaldu jamur. Saya pakai juga sedikit gula pasir ya. Nanti kalau rasanya masih kurang gurih bisa kita tambahkan garam lagi, nanti kita cicip ya sebelum kita angkat ya. Oke, sekarang saya masukkan santannya. Kemudian diaduk-aduk sampai santannya tercampur rata. Kalau menggunakan santan instan ini lebih mudah ya, kita nggak terlalu mengaduk-aduk terus ya, nggak seperti kalau kita memasaknya menggunakan santan segar. Dan ini saya tambahkan bawang goreng teman-teman biar makin sedap ya. Oke, kita masak sampai kuahnya mendidih tanah. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah matang kita bisa pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Untuk teman makan nasi putih anget, tinggal tambah kerupuk aja sudah sangat enak banget ya, nggak perlu apa-apa lagi. Dan selain untuk menu harian, ini juga sangat cocok banget buat ide jualan lauk mateng, insya Allah laris manis karena beneran sedap banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya ya, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini saya ada cumi asin ya sebanyak 150 gram. Ini cuminya ukurannya lumayan agak besar. Ini saya potong menjadi 4 bagian seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah bisa dimasukkan ke dalam mangkok. Kemudian kita akan rendam menggunakan air panas ya. Ini airnya sudah saya didihkan tadi. Direndam kurang lebih selama 10 menit. Atau bisa juga direbus sebentar ya teman-teman, untuk mengurangi rasa asinnya dan juga agar lebih higienis ya. Kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan tempe. Ini saya menggunakan setengah papan saja. Nah, saya gunakan segini aja ya teman-teman. Ini satu papannya seharga 5.000 ya kalau di tempat saya. Kemudian dipotong-potong. Kemudian tempenya ini saya potong kotak-kotak agak kecil seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Oke, kita sisihkan. Kemudian juga ada cabai hijau keriting ya. Ini saya iris serong seperti ini aja. Mau diiris panjang boleh, diiris tipis serong juga boleh ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah sisihkan, dan ini saya menggunakan pete juga ya. Ini saya kasih satu papan pete tapi ukurannya agak besar ya. Kemudian untuk bumbu yang akan dihaluskan, ini ada 3 siung bawang putih. Ini saya iris dulu ya biar lebih mudah untuk menghaluskannya. Kemudian ada 6 siung bawang merah, sama diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada kemiri, saya menggunakan 2 butir. Ini tidak saya sangrai ya, kalau mau disangrai dulu juga boleh. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah. Untuk cabenya ini bisa disesuaikan selera saja ya. Kemudian bumbunya dihaluskan, saya menggunakan blender. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya.
Oke, sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Ini minyaknya sudah panas ya. Saya goreng dulu tempenya. Tempenya ini digoreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini ya, tapi tidak terlalu kering ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Warnanya sudah cantik seperti ini. Sekarang akan saya angkat. Kalau tempenya terlalu kering nanti agak keras ya teman-teman, jadi ini tidak kering ya. Tapi kalau teman-teman suka tempenya kering juga nggak apa-apa, silahkan saja. Oke, sekarang kita sisihkan dulu, kurangin minyak, kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga berubah warna. Ini saya masukkan dulu lengkuas ya, ini saya menggunakan 1 ruas biar aromanya lebih harum ya teman-teman. Nah, ini bumbunya sudah matang ya. Sekarang saya masukkan cabai dan juga pete, kemudian ditumis kembali sampai cabenya layu. Oke, ini cabenya sudah layu. Sekarang saya akan masukkan cumi yang sudah dicuci ya. Tadi habis direndam dengan menggunakan air panas, cuminya dicuci sampai bersih. Kemudian tumis kembali. Ini ditumis sebentar saja. Kemudian tambahkan air ya. Ini saya tambahkan air secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Oke, setelah kuahnya menyusut, bumbunya sudah mengental, kita bisa masukkan tempenya. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, kaldu jamur, tambahkan juga saus tiram, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk dulu ya teman-teman biar bawahnya tidak gosong. Oke, sekarang akan saya tambahkan kecap manis ya. Ini kurang lebih 1-2 sendok makan. Kalau teman-teman tidak suka pakai kecap manis, bisa di skip, bisa diganti dengan gula merah atau gula pasir. Masak sampai bumbunya meresap, kuahnya mengental. Ini sudah cukup ya, ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Bisa kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Jadinya banyak banget ya teman-teman, ini jadi 1 piring ya, cukup untuk makan bersama keluarga ya. Kita tata biar rapi, biar penampilannya cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Tumis cumi asin tempe cabai hijau sudah siap untuk dihidangkan, dinikmatin selagi hangat bersama nasi hangat. Rasanya sangat enak banget, ada rasa pedas, gurih dan sedikit rasa manis, jadi benar-benar sangat enak banget. Apalagi ada petenya yang masih krenyes-krenyes, lebih mantap lagi rasanya ya. Untuk bahannya sudah saya siapkan 3 buah oyong atau gambas. Ini saya pakai ukurannya yang sedang ya, dan gambasnya ini masih muda teman-teman, masih muda-muda banget. Dan ini saya bersihkan bagian kulitnya, tapi tidak saya bersihkan sampai bersih banget ya, biar nanti warnanya tetap cantik. Kalau untuk sayur bening atau sayur sop, pilih oyong yang masih muda ya, jadi rasanya juga agak manis dan dagingnya lebih empuk. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci bersih dan sekarang saya akan potong bagian ujung-ujungnya, nanti dibuang ya. Kemudian dipotong sesuai selera. Kalau saya ini saya potong bulat-bulat aja seperti ini karena oyongnya tidak besar ya. Kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan bahan kedua, ada tahu, saya pakai 4 kotak. Ini saya menggunakan tahu putih. Kalau teman-teman tidak ada tahu putih, boleh menggunakan tahu kuning. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau dipotong jadi berapa bagian silahkan aja. Oke, lakukan sampai semua tahunya dipotong semua. Sisihkan, kemudian siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas aja. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan.
Lanjut siapkan bumbu-bumbunya, ada 5 siung bawang putih, ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian dicincang kasar ya. Jadi bumbunya tuh sangat praktis sekali, cuman digeprek, diiris aja, nggak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah, ini sama, saya menggunakan perbandingan 1:1. Ini bawang merahnya 5 siung juga. Ini diiris kecil-kecil juga. Kalau sudah kita sisihkan. Kemudian saya juga pakai seledri, ini saya pakai 2 batang. Ini sudah dicuci bersih ya seledrinya, kemudian dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Kalau teman-teman mau menambahkan daun bawang silahkan, tapi saya nggak pakai ya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Sekarang kita orak-arik telurnya ya. Ini telurnya saya bikin orak-ariknya agak besar dan saya gorengnya agak sedikit kering seperti ini ya teman-teman. Angkat dan sisihkan, kemudian tambahkan minyak goreng lagi dan kita tumis bawang putih, bawang merah. Kita tumis sampai aromanya harum ya, dan warnanya sedikit agak kekuningan, kurang lebihnya seperti ini. Ini sudah harum banget. Selanjutnya tambahkan air. Untuk air ini saya tambahkan 800 ml ya, atau bisa juga disesuaikan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kalau airnya sudah mendidih, masukkan tahu dan juga oyong. Tambahkan pala, ini saya parut aja palanya, sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan juga lada bubuk, tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita masukkan telur orak-ariknya ya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Ini dimasak sebentar aja. Dan yang terakhir kita masukkan irisan daun seledri. Kita aduk sebentar. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah mendidih tanak, kita tambahkan bawang goreng di atasnya ya, biar makin harum, makin sedap kuahnya. Oke, kita matikan kompornya karena ini sudah matang. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Dinikmati selagi masih hangat. Ini enak banget ya, dengan nasi putih hangat tambah sambal. Ini sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bahannya juga pastinya mudah didapat ya. Bahannya ini sudah saya siapkan ikan tongkol 1 ekor, beratnya kurang lebih 500 gram. Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman. Untuk potongan bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis. Teman-teman kalau nggak ada jeruk nipis bisa diganti juga ya. Lanjut kita akan goreng ikannya. Kita goreng satu persatu. Untuk ikan tongkol ini boleh dimarinasi dengan garam dan lada, atau mau langsung digoreng seperti ini juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan atau kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Kemudian digoreng sampai semuanya matang, warnanya kuning keemasan bolak-baliknya. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan pelengkapnya. Ada kemangi, ini saya menggunakan 4 ikat ukuran kecil. Sudah saya bersihkan ya, saya potong-potong dan kita sisihkan dulu. Kemudian 1 buah tomat. Ini saya menggunakan tomat merah ukuran sedang. Kita potong sesuai selera aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat hijau boleh ya, silahkan saja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebihnya 2 ruas. Ini boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kemudian 1 batang serai, ini saya pakai putihnya aja. Ini saya belah, kemudian saya becek-becek seperti ini ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, ini saya menggunakan agak banyak daun jeruknya, kemudian disobek ya. Sisihkan.
Untuk bumbu halus ini saya menggunakan cabai merah keriting biar nanti warnanya merah cakep ya teman-teman. Boleh juga menggunakan cabai merah besar. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian ada bawang putih 4 siung diiris kecil-kecil. Kemudian bawang merah ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Sama ya, diiris kecil-kecil juga. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebihnya 1 cm. Kunyitnya boleh dibakar dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai kemirinya, kurang lebih ini ada 3 butir ya. Saya menggunakan kemiri yang pecahan. Semua bumbunya ini dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan air atau minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oh ya teman-teman, ini tadi jahenya ketinggalan ya. Ini kurang lebih ada 2 cm, saya iris tipis-tipis. Lanjut kita tumis bumbunya. Ini kita tumis bumbu aromatiknya dulu ya teman-teman. Ditumis sampai aromanya keluar. Ini sebentar aja numisnya. Kalau aromanya sudah keluar, bisa kita masukkan bumbu halusnya. Kita tuang semua. Karena ini tadi saya menghaluskan menggunakan air, jadi numisnya agak lama ya teman-teman. Kita tumis bumbunya sampai mengental, berubah warna dan aromanya harum ya. Nah, ini sudah harum, mengental dan warnanya sudah cantik seperti ini. Kita tambahkan air. Untuk penambahan air ini sekitar 200 ml. Kemudian masukkan tomat. Tambahkan lada bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian garam secukupnya dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Masak sampai kuahnya mendidih. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Dan sesekali dibalik ya teman-teman. Dimasak sampai kuahnya menyusut, mengental dan juga meresap pastinya. Nah, ini kuahnya sudah mengental teman-teman seperti ini. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan yang terakhir ini saya masukkan kemanginya. Ini kemangi dimasukkan terakhir biar nanti masih terasa segar ya teman-teman. Kemudian diaduk dan masak sebentar aja. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah tercampur rata semua, rasanya juga sudah pas. Kita matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya sangat harum banget teman-teman. Aroma dari kemanginya, dari rempah-rempahnya wangi banget. Dan ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya ya. Oke teman-teman, rica-rica ikan tongkol kemangi sudah siap disajikan. Untuk lauk, teman makan nasi putih anget, ini sangat enak banget. Rasanya pedas, seger, dan aromanya sangat menggugah selera. Ini beneran sangat enak. Cara membuatnya sangat mudah. Silahkan nanti dicoba ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.